Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hardiansyah dari PBSE, ingin menjawab soal UTS Bank Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, dampak negatif maisir dan riba. Sebelum mengetahui apa dampak dari maisir dalam berbisnis, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu maisir. Maisir secara harfiah mendapatkan sesuatu atau uang dengan mudah tanpa harus kerja keras. Contohnya itu permainan, judi, lotre, undian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan membahas mengenai apa saja dampak dari maisir dalam berbisnis. Berbisnis apapun pasti akan ada hasil dan ruginya. Buat seorang pembisnis, tapi dalam berbisnis kita harus tahu trik dalam berbisnis supaya tidak terlalu merugikan. Namun kebanyakan dalam berbisnis, seseorang ingin mendapatkan laba atau hasil yang cukup besar, namun cara mendapatkan hasil itu tidak sesuai dengan ketentuan Islam, bisa saja dikatakan dengan sesuatu yang curang. Namun tidak semua pembisnis juga menggunakan trik yang curang. Seseorang yang melakukan bisnis dengan ketentuan Islam, mereka memikirkan dampak yang tidak baik apabila mereka melakukan bisnis dengan curang. Tentunya akan merugikan diri sendiri. Dan untuk pembisnis yang melakukan bisnisnya dengan suatu kecurangan, mereka tidak memikirkan apa dampak negatifnya yang akan mereka dapat dan apa keuntungan yang mereka dapat. Mungkin keuntungan cukup besar buat mereka, bahkan sangat lebih dari apa yang mereka inginkan. Tapi di sisi lain mereka tidak tahu dampak negatifnya. Mereka tidak memikirkan dosa, bahkan memikirkan kerugian pada diri sendiri. Contoh maisir dalam berbisnis seperti berbisnis togel. Bisa dikatakan bermain togel, terdapat beberapa orang, masing-masing orang tersebut membeli kupon togel tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dan menebak angka 3 angka yang misalnya di mana seseorang itu sudah menentukan angka masing-masing yang menjadi sebuah bahan dalam bisnis atau pemainnya. Jika salah satu angka tersebut yang keluar, maka dari salah satu orang tersebut akan mengalami suatu kemenangan dan kekalahan dalam permainan tersebut. Hal seperti itu dikatakan maisir atau suatu perjudian yang diharamkan dan sangat dilarang bagi kita semua karena bisa merugikan diri sendiri. Perbuatan seperti itu tidak menjamin hasilnya karena masih belum pasti dan jelas. Jadi perlu kita ketahui, jika sudah tahu apa itu maisir, apa saja hukumnya dalam maisir dan apa kerugiannya, perlu kita sadari bahwa kita harus menghindari perbuatan maisir tersebut, apalagi maisir digunakan dalam bentuk bisnis jual beli yang masih belum pasti dan jelas keuntungan yang kita dapatkan. Seseorang dapat melakukan maisir di kesehatannya tidak normal. Mereka hanya memikirkan kesenangan dan keuntungan yang sesaat saja. Perlu kita ketahui, jika seseorang itu mempunyai kesehatan dan daya pikir normal, mereka tidak akan melakukan maisir dalam bentuk bisnis atau sebagainya. Seseorang yang sehat, pikiran dan hati yang bersih, serta iman yang kuat, selalu memikirkan dampak negatifnya setelah melakukan hal seperti ini. Jika seseorang yang seringkali melakukan maisir dalam untuk bisnisnya, mereka akan sulit berhenti begitu saja, apalagi bisa memberikan keuntungan yang banyak. Karena buat mereka tidak akan kesempatan datang 2 kali. Namun secara akal, jika kita berbisnis namun bisnis kita menggunakan metode seperti ini, semuanya tidak akan ada artinya. Dan yang kedua itu riba atau bunga. Kini telah membuktikan bahwa sistem riba banyak menimbulkan bencana di berbagai negara dan bangsa. Sebagaimana disebut di awal bahwa bunga secara faktual telah menimbulkan kemudaratan besar bagi manusia. Tidak terhitung jumlah para ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi yang melanda banyak negara dan terjadi terus-menerus disebabkan oleh sistem ribawi. Roy Davis dan Glenn Davis dalam buku History of Money from Ancient Time to the Present Day menuliskan dan menyimpulkan sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 krisis. Krisis ini melanda
banyak negara tidak terkecuali Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, dan negara-negara dunia ketiga. Kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan. Gempuran krisis menyebabkan kemiskinan ratusan juta bahkan miliaran umat manusia di berbagai negara. Indonesia merupakan salah satu contoh yang menjadi sasaran dari gempuran krisis tersebut. Jadi secara faktual dan empiris telah terbukti bahwa sistem bunga banyak menimbulkan bencana dalam masalah perekonomian dunia. Dalam studi ekonomi, teorinya mengajarkan bahwa bunga tersebut menurunkan investasi. Jika investasi menurun, maka otomatis akan menurunkan produksi, dan akibat berikutnya bunga menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Tegasnya, bunga mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif dan menciptakan pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 itu yang pertama, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah. 1. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari bagi sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dan bank yang diawasinya. Pertama, tabungan ada 2 jenis. Yang satu ada tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dan akadnya itu digunakan dalam jenis tabungan. Yang pertama, akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antar pihak pertama sebagai pemilik dan dari pihak kedua sebagai pengelola dana. Akad ini terbagi menjadi 2 jenis. Mudharabah mutlaqah, yaitu akad antara pemilik modal dengan pengelola di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah muqayyadah, yaitu akad antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Akad ini digunakan untuk pembukaan rekening tabungan sehari-hari, deposito, giro, dan produk tabungan lainnya. Yang kedua ada akad wadiah, akad penitipan. Artinya akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah ada 2 jenis. Wadiah yad domana, yaitu perjanjian di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan selain pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkan. Yang kedua ada wadiah yad amanah, yaitu akad ini penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal tersebut
bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut. Yang nomor 3, ada kendala pengembangan BMT. 1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. 2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya nasabah yang bermasalah, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Dan yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terlebih utama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, ada BMT cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal. Yang kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menolong masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Yang keempat, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, pengawasan Dewan Syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana bagi asuransi syariah, dan asuransi konvensional tidak ada. Dan yang kedua, akad secara asuransi syariah tolong menolong dan takafuli, dan yang di asuransi konvensional jual beli. Investasi dana bagi asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, dan bagi asuransi konvensional investasi dana berdasarkan bunga. Dan yang sebagai kepemilikan dana bagi asuransi syariah, dana yang terkumpul dari masalah premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Bagi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Pembayaran dalam sistem pembayaran klaimnya dari asuransi syariah dari rekening tabarru dana kebajikan seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Bagi konvensional dari rekening dana perusahaan, dan keuntungannya atau profit di asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil al-mudarabah. Bagi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.